Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana mendorong gerobak sampah setiap pagi di perumahan elit. Wajahnya penuh peluh, tapi matanya tetap tegar. Tiba-tiba, mantan istrinya keluar dengan seragam PNS, ditemani suami barunya seorang tentara. Ia menunjuk ke arah pria itu sambil menertawakan dan merendahkan. Hati siapa yang tak hancur diperlakukan seperti itu. Namun, 3 hari kemudian, semua berubah. Sosok yang dianggap hina itu berdiri di hadapan banyak orang dengan wibawa yang mengejutkan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja merangkak naik di ufuk timur. Sinarnya menembus sela-sela genteng rumah di perumahan elit yang tenang. Jalanan masih basah oleh sisa hujan semalam. Aroma tanah bercampur dengan wangi rumput yang baru disiram embun. Burung-burung kecil berlarian di atap. Suara kicauannya bersahutan, seakan memberi salam pagi kepada setiap penghuni rumah megah di sana. Di tengah suasana itu, seorang pria dengan pakaian lusuh warna oranye tampak mendorong gerobak sampah tua yang berdecit setiap kali roda karatan itu berputar. Namanya Ardiansyah. Tubuhnya kurus, keringat sudah menetes meski pagi belum terlalu terik. Gerobaknya penuh dengan plastik, sisa makanan, dan aroma menyengat yang membuat orang lain menutup hidung jika melintas dekat dengannya. Namun wajah Ardi tetap tegar. Tatapannya kosong, tapi langkahnya mantap, seperti orang yang sudah terbiasa menanggung beban yang lebih berat dari sekadar karung sampah. Anak-anak kecil yang bermain bola di depan rumah langsung menyingkir sambil menutup hidung. "Ih, bau!" teriak salah seorang bocah, membuat yang lain tertawa keras. Ardi hanya tersenyum tipis, meski hatinya perih. Sudah bertahun-tahun ia mendengar cemoohan seperti itu. Tak lama, seorang ibu muda keluar dari rumah besar berwarna putih dengan pagar tinggi. Ia membawa kantong sampah, lalu meletakkannya ke gerobak Ardi dengan wajah jijik. "Mas, jangan terlalu lama dorong-dorong sampah di depan rumah saya. Ya, nanti bau masuk ke ruang tamu. Tamu saya sebentar lagi datang, katanya ketus." Ardi menunduk, mengangguk pelan. "Ya Bu," suaranya pelan, hampir tak terdengar, namun tetap sopan. Begitulah setiap hari. Pekerjaan ini membuatnya harus menelan pahitnya cibiran. Tapi bagi Ardi, rasa sakit itu sudah menjadi bagian hidup yang tak bisa ia hindari. Ada alasan besar mengapa ia memilih pekerjaan ini, meski banyak orang tidak tahu. Gerobak itu terus bergeser. Roda berdecit memecah keheningan. Dari kejauhan, tampak 2 sosok berjalan keluar dari rumah mewah bercat krem. Seorang pria berbadan tegap, mengenakan seragam hijau loreng, berwajah gagah dan penuh wibawa. Di sampingnya seorang wanita dengan rambut disanggul rapi, mengenakan seragam coklat muda PNS, yang disetrika rapi hingga licin. Senyum angkuh menghiasi wajahnya, seakan dunia berada di genggamannya. Wanita itu adalah Ratna. Ya, Ratna, mantan istri Ardi. Ardi berhenti sejenak. Gerobaknya tertahan, napasnya memburu. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tegar. Sementara itu, Ratna sudah melihatnya. Matanya menyipit, senyum mengejek tersungging di bibirnya. "Lihat Mas Bagus." Ratna menunjuk ke arah Ardi dengan jari telunjuknya. "Itu dia, tukang sampah yang dulu pernah jadi suami saya." "Hahaha, untung saya lepas dari dia. Bisa kebayang kalau saya masih hidup sama orang seperti itu." Pria tentara bernama Bagus itu ikut tertawa kecil. "Kamu serius, Ratna? Itu mantanmu?" Tanyanya dengan nada tak percaya. "Serius Mas, dialah orang yang dulu cuma kerja serabutan, tak punya masa depan. Untung saya pilih jalan yang benar. Sekarang saya PNS, suamiku tentara. Hidup saya terangkat, derajat saya naik.
Decit roda, gerobak seakan menjadi irama pilu yang mengiringi hatinya yang retak. Jalanan perumahan itu sebenarnya indah. Paving block tersusun rapi, taman kecil terawat, pepohonan rindang yang memberikan kesejukan. Tapi bagi Ardi, semua keindahan itu justru terasa seperti tembok tinggi yang memisahkannya dari harga diri. Di tikungan berikutnya, Ardi kembali bertemu beberapa warga yang hendak berangkat kerja. Sebagian mengenakan kemeja rapi, sebagian lagi memakai seragam dinas. Mereka membawa tas kulit mengkilap, wangi parfum semerbak. Ketika melewati Ardi, ada yang sengaja menoleh sambil menutup hidung. Ada pula yang hanya melirik sinis. Ya Allah, beginikah nasib orang yang hina? Bisik Ardi dalam hati, menundukkan kepala lebih dalam. Namun di kejauhan, ia merasakan tatapan yang begitu familiar, tajam, menusuk, dan menyayat lebih dalam dari sembilu. Ratna masih berdiri di depan rumahnya, meski sudah jauh di belakang Ardi. Ia menatap dengan mata penuh kebencian, bercampur kesombongan. Tatapan itu bukan sekadar melihat, melainkan merendahkan. Bagus, suami barunya, tampak memeluk pinggang Ratna dengan gagah. Sudahlah sayang, biarkan saja dia. Dia memang pantas ada di posisi itu, katanya sambil tersenyum sinis. Ratna mengangguk, lalu mengibaskan tangan seperti mengusir anjing jalanan. Betul mas, laki-laki itu dulu hanya beban. Kalau saya masih bersamanya, mungkin sekarang saya juga jadi pemulung, bukan PNS. Untung saya cepat sadar. Kalimat itu menggema di telinga Ardi, meski ia sudah berjalan cukup jauh. Rasanya seperti luka lama yang disayat kembali. Betapa berat perjuangan yang ia jalani dulu, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta warisan demi kuliah Ratna. Ia masih ingat jelas bagaimana ia rela berhutang demi membayar uang semester terakhir Ratna. Ia masih ingat malam-malam ia menunggu Ratna pulang les, membawakan makanan meski ia sendiri tidak makan. Namun kini, semua itu hanya tinggal kenangan pahit. Kenangan yang dipatahkan oleh tatapan yang menyayat. Ardi menarik napas panjang, lalu menghela dengan pelan. Aku ikhlas, aku harus ikhlas, gumamnya berulang-ulang, seakan menenangkan hatinya sendiri. Di jalanan, seorang bapak tua penjaga taman menyapa ramah. Pagi Di, berat ya dorong gerobak sepagi ini? Ardi menoleh, memaksa senyum. Pagi pak, rezeki orang kecil memang harus dikejar sejak fajar. Bapak itu mengangguk pelan, menepuk bahunya. Ada tatapan iba di matanya, tapi juga ada hormat yang tersembunyi. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Ardi bukan sekadar tukang sampah biasa. Gerobak kembali melaju. Bau menyengat dari tumpukan plastik bercampur dengan wangi bunga taman, menciptakan ironi yang sulit dijelaskan. Dalam hati Ardi, luka masih berdarah, namun ia tahu waktunya akan tiba. Rahasia yang ia simpan selama ini akan membuat semua tatapan itu berubah. Tatapan yang kini menyayat hati, suatu hari akan berubah menjadi tatapan kaget, hormat, bahkan penyesalan. Dan saat itu tiba, Ardi tidak perlu berkata banyak. Semua akan terjawab dengan sendirinya. Langkah Ardi terhenti sejenak di bawah pohon flamboyan besar di ujung jalan perumahan. Ia meletakkan gerobaknya sebentar, menyeka peluh dengan ujung kaos oranye yang sudah pudar warnanya. Angin pagi berembus lembut, namun hati Ardi justru terasa sesak. Tatapan, hinaan, dan tawa Ratna masih terngiang jelas. Semuanya seperti menusuk lebih dalam dari sekadar kata-kata. Tiba-tiba, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ingatan yang selama ini ia coba kubur, kembali muncul begitu saja. Ingatan itu begitu jelas, seakan baru terjadi kemarin. Ardi teringat masa ketika ia dan Ratna masih bersama, masih suami istri. Waktu itu hidup mereka memang sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Ardi bekerja serabutan, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu tukang bangunan. Pekerjaannya tak menentu, penghasilannya pun kecil.
Namun, ia selalu berusaha keras agar kebutuhan rumah tangga mereka terpenuhi. Sementara Ratna punya ambisi besar. Ia ingin menjadi pegawai negeri, ingin hidup mapan, ingin punya status yang bisa dibanggakan. Setiap malam Ratna belajar keras, ikut bimbingan tes, membeli buku-buku latihan soal. Dan siapa yang menopang semua itu? Ardi. Ardi masih ingat betul bagaimana ia menjual sawah warisan kecil peninggalan ayahnya. Uang itu digunakan untuk membayar biaya kuliah Ratna. Bahkan motor butut yang biasa ia pakai, bekerja pun rela ia jual untuk membeli laptop dan printer agar Ratna bisa mengerjakan tugas kuliah dengan baik. Mas, nanti kalau aku jadi PNS, kita bisa hidup enak. Kamu nggak usah capek-capek kerja kasar lagi, kata Ratna suatu malam saat Ardi menemaninya belajar. Ardi tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Aku percaya sama kamu, Nah. Aku ikhlas jual sawah, jual motor, asal kamu berhasil. Aku cuma ingin lihat kamu bahagia. Kata-kata itu masih terngiang jelas di kepala Ardi. Betapa besar cintanya waktu itu, betapa tulus pengorbanannya. Tapi semuanya kandas begitu saja. Begitu Ratna diterima jadi PNS, sikapnya berubah drastis. Ia mulai merasa dirinya lebih tinggi, lebih pintar, lebih berharga. Ardi dianggap hanya beban. Hari-hari penuh pertengkaran pun datang. Ratna sering membandingkan Ardi dengan laki-laki lain yang punya pekerjaan tetap. Hingga akhirnya Ratna memilih jalan sendiri, menggugat cerai, meninggalkan Ardi, dan beberapa bulan kemudian menikah dengan Bagus, seorang tentara muda. Ingatan itu membuat dada Ardi semakin sesak. Ia menunduk, memejamkan mata, menahan air mata agar tidak jatuh. Tapi sudut matanya tetap basah, kilau air bening itu tak bisa ia cegah. Gerobak sampah di depannya tampak buram oleh pandangan yang berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri. Ya Allah, aku ikhlas. Semua pengorbananku dulu biarlah jadi amal. Kalau dia memilih meninggalkan aku, mungkin memang sudah takdir. Tapi engkau tahu, engkau pasti tahu isi hatiku. Dengan langkah berat, Ardi kembali mendorong gerobak. Ingatan itu masih menusuk, namun ia tahu waktunya akan tiba. Masa lalu yang ia kubur mungkin pahit, tapi justru dari sanalah Allah membukakan jalan yang lebih indah. Rahasia yang ia simpan selama ini, perlahan tapi pasti, akan mengubah semua pandangan orang, termasuk Ratna, wanita yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Langkah Ardi membawa gerobaknya semakin jauh dari rumah Ratna, tapi suara yang menusuk telinga itu masih bergema jelas. Kata-kata kasar, ejekan, dan tawa menghina dari mulut orang yang dulu ia cintai, kini menjadi belati yang menoreh hatinya tanpa ampun. Setiap roda gerobak berputar, setiap decit yang terdengar, seolah mengulang kembali ucapan Ratna barusan. Hidup sama orang kayak kamu itu memalukan. Untung aku lepas dari kamu. Ardi berhenti di dekat tong sampah besar di ujung jalan. Ia menunduk, menumpahkan karung plastik yang sudah penuh ke dalamnya. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena luka batin yang tak bisa ditahan. Keringat bercampur air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Di sekitar, beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman memperhatikannya. Ada yang berbisik sambil tersenyum sinis. Ada pula yang terang-terangan menertawakannya. Kasihan ya, mantan istrinya PNS, suaminya tentara, dia cuma tukang sampah, kata seorang ibu setengah baya sambil menunjuk ke arah Ardi. Yang lain menimpali, ya pantas saja ditinggalkan. Mana ada perempuan betah sama laki-laki begini. Ardi mendengar semua itu. Meski mereka bicara lirih, telinganya menangkap jelas. Hatinya kembali terkoyak. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semua yang Ratna capai dulu adalah hasil keringatnya. Tapi ia memilih diam. Diam, meski kata-kata itu seperti ribuan duri yang menancap. Luka dari kata-kata memang tak terlihat, tapi sakitnya lebih dalam daripada luka fisik. Ardi menegakkan tubuhnya,
berusaha mengendalikan perasaan. Ia menarik napas panjang, menatap ke langit yang biru. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang harus aku lalui, aku terima, aku sabar. Namun dalam hatinya yang paling dalam, ada bara kecil yang tetap menyala. Bukan bara dendam, melainkan bara harga diri. Bara itulah yang membuatnya tetap berdiri meski terus dihina. Bara itulah yang membuatnya kuat menyimpan rahasia yang kelak akan mengejutkan semua orang. Gerobaknya kembali melaju, melewati rumah demi rumah. Setiap langkah terasa seperti ujian panjang yang harus ia jalani. Ia tahu, semua ini hanyalah sementara. Akan tiba masanya ketika orang-orang yang kini merendahkannya harus menundukkan kepala. Hari itu, luka dari kata-kata benar-benar membuat Ardi nyaris runtuh. Tapi ia tahu, luka itu kelak akan berubah menjadi senjata yang paling tajam. Senjata yang bukan untuk melukai, melainkan untuk membuktikan bahwa kehinaan yang ia tanggung selama ini bukan akhir, melainkan awal dari kejutan besar yang Allah siapkan. Langit malam itu kelam, bulan sabit hanya tampak samar tertutup awan tipis. Hening menyelimuti gang sempit tempat kos Ardi berada. Lampu jalan berkelip redup, suara jangkrik bersahutan, memberi tanda bahwa malam semakin larut. Di dalam kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter, Ardi duduk termenung di atas dipan kayu tua. Kasurnya tipis, spraynya lusuh dengan beberapa sobekan kecil di sudut. Dindingnya lembab, cat sudah terkelupas. Di pojok ruangan ada lemari reyot yang hanya berisi beberapa baju kerja oranye dan 2 celana panjang. Di hadapannya sebuah foto lama tergeletak. Foto dirinya bersama Ratna diambil saat mereka baru menikah. Ratna tersenyum lebar, mengenakan kebaya sederhana, sementara Ardi dengan kemeja putih lusuh tampak bahagia memeluk bahu istrinya. Itu adalah hari yang dulu ia kira akan jadi awal kebahagiaan selamanya. Tapi kini, foto itu justru menjadi pisau yang menggores hatinya. Ardi meraih foto itu dengan tangan gemetar, lalu menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca, hingga akhirnya bulir air mata jatuh membasahi kertas foto yang sudah mulai menguning. Ratna, bisiknya lirih, suara tercekat. Aku dulu mengorbankan segalanya buat kamu. Aku rela jadi apa saja, asal kamu bahagia. Tapi, apa memang ini balasan yang pantas buatku? Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang makin menekan dada. Ardi menunduk, menyembunyikan wajah di kedua telapak tangan. Isak tangisnya pecah. Tangis seorang pria yang terlalu lama memendam luka. Namun di sela tangisnya, ia segera berusaha menenangkan diri. Ia mengusap wajah dengan kasar, menarik napas panjang, lalu beranjak ke sudut kamar. Di sana terhampar sajadah lusuh yang sudah pudar warnanya. Ia berdiri, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, aku ini lemah. Aku sering dihina, diremehkan, bahkan oleh orang yang pernah jadi bagian hidupku. Tapi aku percaya, Engkau Maha Adil. Aku percaya, setiap tetes keringat dan air mata ini Engkau lihat. Aku mohon, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku jatuh dalam dendam. Biarlah semua ini jadi jalan menuju ridho-Mu. Doa itu ia panjatkan dengan suara bergetar, namun penuh kesungguhan. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata yang lahir dari kepasrahan. Selesai berdoa, Ardi duduk kembali. Ia menatap ke langit-langit yang lembab, lalu tersenyum tipis. Di balik semua rasa sakit, ia masih punya keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, kamar kos yang sunyi menjadi saksi bisu pergulatan hati seorang pria. Tangis, doa, dan harapan bercampur menjadi satu. Dan di balik kesederhanaan hidupnya, ia menyimpan sebuah rahasia besar yang suatu hari akan membuat orang-orang yang meremehkannya terdiam. Malam yang sunyi itu menjadi penguat langkahnya untuk terus bertahan. Pagi itu, matahari baru saja naik. Jalanan masih ramai oleh pedagang keliling yang menjajakan sarapan. Bau nasi uduk bercampur aroma kopi panas menyeruak di udara.
Ardi selesai mendorong gerobaknya mengelilingi beberapa blok perumahan. Tubuhnya lelah, kaos oranye yang ia kenakan sudah basah oleh peluh, namun matanya tampak tenang. Setelah menuntaskan pekerjaannya, ia memarkirkan gerobak di sudut gudang kecil milik dinas kebersihan. Dari sana, ia berjalan kaki menuju sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan raya. Warung itu hanya berupa bangunan kayu beratap seng, dengan beberapa meja panjang dan bangku kayu. Ardi masuk pelan, menyapa pemilik warung. "Pagi, Bu." "Pagi, Di. Seperti biasa ya? Kopi hitam pahit." Ardi tersenyum. "Iya, Bu." Tak lama kemudian, seorang pria parubaya masuk. Rambutnya sudah memutih, mengenakan batik sederhana, tapi sorot matanya tegas. Ia bernama Pak Surya. Orang luar mengira ia hanya pensiunan biasa, padahal dulu ia adalah tangan kanan seorang pengusaha besar, pamannya Ardi sendiri. Pak Surya duduk di hadapan Ardi, menepuk bahunya dengan hangat. "Kamu kelihatan lelah sekali, Di." Ardi tersenyum samar. "Lelah itu biasa, Pak. Yang penting rencana kita tetap jalan." Mereka pun bicara pelan, agar tak terdengar orang lain. "Tanah yang di Blok C sudah beres. Semua sertifikat sudah resmi atas nama perusahaan kita," kata Pak Surya. Ardi mengangguk mantap. "Bagus, itu langkah awal. Kita harus pastikan pembangunan perumahan tahap berikutnya bisa dimulai tanpa hambatan." Ya, di balik pakaian lusuh dan pekerjaannya sebagai tukang sampah, Ardi menyimpan rahasia besar. Beberapa tahun lalu, ia menerima warisan dari pamannya yang meninggal, seorang pengusaha properti sukses. Warisan itu bukan hanya uang, tapi juga aset dan jaringan bisnis. Ardi, dengan arahan Pak Surya, mulai belajar mengelola semuanya. Ia sengaja memilih hidup sederhana, bahkan bekerja sebagai tukang sampah, agar bisa dekat dengan proyek perumahan yang kini sebagian besar sudah berada dalam genggamannya. Dengan cara itu, ia bisa mengamati langsung bagaimana warga tinggal, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana proyek bisa berkembang. Sambil menyeruput kopi panas, Ardi menatap keluar warung. Dari kejauhan, ia bisa melihat blok perumahan elit yang berdiri megah. Di sana, Ratna dan Bagus tinggal, merasa dunia milik mereka. "Pak, kadang saya masih sakit hati kalau ketemu dia," kata Ardi lirih. Pak Surya menatapnya dalam. "Itu wajar, tapi jangan biarkan sakit itu jadi dendam. Ingat, kita bergerak bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Kalau Allah sudah berkehendak, semua akan berbalik dengan sendirinya." Ardi menghela napas panjang, lalu mengangguk. "Benar, Pak. Saya hanya perlu bersabar. Waktunya belum tiba." Mereka pun melanjutkan obrolan serius, membahas rencana besar yang akan segera digelar. Sementara itu, di luar sana, tak ada satupun orang yang menyangka bahwa tukang sampah yang setiap hari mendorong gerobak lusuh itu sebenarnya adalah pemilik dari tanah dan bangunan megah yang mereka tinggali. Gerakan diam-diam ini hanya menunggu waktu untuk terungkap. Dan ketika itu terjadi, dunia akan terbalik. Siang itu, matahari terasa menyengat. Jalanan perumahan sepi, hanya terdengar suara burung sesekali dari pepohonan yang rindang. Ardi mendorong gerobaknya pelan, tubuhnya sudah letih setelah berkeliling sejak pagi. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya penuh debu, tapi langkahnya tetap ia paksa maju. Di ujung jalan, ia melihat Ratna keluar dari rumah besar berwarna krem dengan pagar tinggi. Di tangannya ada tas kantor. Seragam PNS yang ia kenakan terlihat rapi dan berkilau. Rambutnya disanggul anggun, bibirnya tersenyum penuh percaya diri. Tak lama, beberapa tetangga perempuan mendekat, menyapanya dengan penuh hormat. "Wah, Bu Ratna, makin cantik aja sekarang. Seragamnya bagus sekali." Ratna tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. "Ah, biasa saja, Bu. Memang beginilah kalau jadi PNS. Hidup lebih terjamin, lebih dihargai." Ardi yang kebetulan lewat hanya menunduk. Ia berharap bisa berlalu tanpa menarik perhatian. Namun takdir berkata lain. Ratna tiba-tiba menunjuknya dengan dagu,
lalu berkata lantang pada tetangga-tetangga itu, "Itu loh Bu, tukang sampah yang suka keliling di sini. Kalian tahu enggak? Dia dulu mantan suami saya." Beberapa ibu-ibu langsung terkejut, mulut mereka terbuka. "Masa iya Bu Ratna? Kok bisa?" Ratna mengangguk dengan wajah penuh kemenangan. "Iya, benar. Dulu saya sempat bodoh menikah dengan dia. Kerjaannya serabutan, nggak jelas, nggak punya masa depan. Untung saya sadar dan lepas darinya. Coba bayangkan kalau saya masih hidup sama dia. Mungkin sekarang saya juga jadi pemulung, bukan berdiri gagah sebagai PNS seperti sekarang." Tawa kecil pecah dari mulut ibu-ibu itu. Ada yang menutup mulut sambil terkekeh. Ada pula yang menggeleng sambil berkata lirih, "Kasihan sekali ya, jatuhnya jadi tukang sampah." Ardi yang berdiri tak jauh hanya bisa menunduk semakin dalam. Kata-kata Ratna menusuk hatinya, lebih tajam daripada pisau. Wajahnya panas, bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena rasa malu yang membakar. Namun ia tidak membalas sepatah kata pun. Tangannya meremas kuat pegangan gerobak, hingga buku-bukunya memutih. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, sabarkan aku. Jangan biarkan aku jatuh pada amarah. Semua ini aku serahkan kepadamu." Ratna melanjutkan ucapannya, seolah ingin menancapkan penghinaan itu lebih dalam. "Sekarang saya bersyukur sekali. Suami saya tentara, hidup saya terangkat. Sementara dia, ya kalian lihat sendiri, hidupnya berkutat dengan sampah. Memang sudah kodratnya." Kalimat itu membuat suasana semakin riuh oleh tawa kecil dan bisikan. Ardi hanya bisa menarik napas dalam-dalam, lalu kembali mendorong gerobaknya, menjauh perlahan dari kerumunan itu. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu satu hal. Diamnya hari ini bukan tanda kalah. Diamnya adalah sabar. Sabar menunggu saat yang tepat ketika semua kebenaran akan terungkap. Dan hari itu semakin dekat. Sore itu udara perumahan terasa berbeda. Biasanya selepas jam kerja hanya terdengar suara anak-anak bermain sepeda atau ibu-ibu bercengkrama di teras rumah. Namun kali ini semua mata warga tertuju pada sebuah kertas pengumuman yang ditempel di papan informasi dekat pos satpam. Tulisan di kertas itu cukup jelas. Diberitahukan kepada seluruh penghuni perumahan Gria Asri untuk menghadiri rapat warga pada hari Jumat malam di balai pertemuan. Kehadiran wajib karena akan ada pertemuan langsung dengan pemilik utama perumahan. Warga yang membaca langsung berbisik-bisik, "Pemilik utama perumahan, siapa ya? Selama ini kita hanya tahu pengelola." "Iya, biasanya kita cuma ketemu manajer lapangan. Kenapa sekarang tiba-tiba pemilik besarnya mau datang? Pasti ada yang penting. Jangan-jangan mau ada pembangunan baru." Suasana makin ramai. Para pria membicarakannya di warung kopi, sementara ibu-ibu menyebarkan kabar itu dari rumah ke rumah. Ratna yang baru pulang kantor juga mendengar kabar itu. Dengan wajah angkuh, ia ikut nimbrung dalam obrolan di depan rumahnya. Kalau pemilik utama perumahan ini datang, pasti orangnya luar biasa kaya. Wajar saja kalau tinggal di sini harus patuh sama aturan mereka. "Bagus," suaminya menimpali dengan nada bangga. "Ya, biasanya pemilik begitu pasti dari kalangan pengusaha besar. Kita harus tampil rapi nanti. Jangan sampai kalah wibawa." Ratna tersenyum penuh percaya diri. "Betul, Mas. Aku ingin duduk paling depan biar langsung bisa bertatap muka." Di sisi lain, Ardi yang sedang mendorong gerobak juga mendengar kabar itu dari satpam perumahan. Ia berhenti sejenak, membaca pengumuman itu dengan seksama. Matanya menatap tajam ke arah tulisan yang baginya bukan sekadar kabar biasa, tapi tanda bahwa waktunya sudah hampir tiba. "Jumat malam," gumamnya lirih. Ada sedikit getar di suaranya, antara haru dan tegang. Ia tahu hari itu akan menjadi titik balik dari semua hinaan yang selama ini ia terima. Namun ia tetap tenang. Ia tidak boleh gegabah. Ia menunduk, pura-pura tidak tertarik, lalu kembali mendorong gerobaknya sambil berdoa dalam hati.
Ya Allah, jika ini memang waktunya, jadikan pertemuan itu sebagai jalan kebenaran. Biarkan semua melihat bukan siapa aku dulu, tapi siapa aku sebenarnya sekarang. Sore itu, langit perlahan memerah. Anak-anak berlarian mengejar layang-layang. Ibu-ibu masih sibuk bergosip tentang siapa pemilik perumahan yang akan datang. Sementara Ardi berjalan perlahan meninggalkan papan pengumuman itu. Ia tahu, 3 hari lagi semuanya akan berubah. Hari pertama setelah pengumuman rapat, suasana perumahan dipenuhi gosip. Semua orang sibuk menebak-nebak siapa sosok pemilik utama yang akan hadir. Ada yang bilang pengusaha kaya dari Jakarta, ada yang menduga pejabat tinggi, ada pula yang menyebut pengembang besar dengan jaringan luas. Ratna merasa dirinya paling berhak terlihat menonjol di hadapan sosok itu. Pagi itu, ia sengaja mengenakan seragam PNS terbaiknya ketika berangkat, lalu berkata pada tetangganya dengan nada sombong, "Nanti pas rapat, saya mau duduk di depan, biar kelihatan kalau saya juga orang penting di sini. Suami saya tentara, saya PNS, masa sih nggak dihargai?" Tetangga hanya tersenyum kaku, tapi ada yang mengangguk setuju agar tak dianggap meremehkan Ratna. Ardi yang kebetulan lewat dengan gerobaknya mendengar semua ucapan itu. Ia menunduk dalam, pura-pura tidak peduli, meski di dadanya ada rasa getir yang sulit ditahan. Lagi-lagi Ratna menyombongkan diri, tanpa tahu bahwa orang yang ia remehkan justru adalah sosok yang akan membuat semua terdiam 3 hari lagi. Hari kedua, suasana semakin panas. Beberapa warga mulai menyiapkan pakaian terbaik. Bahkan ada yang bilang akan membawa buah tangan sebagai tanda hormat. Ratna semakin berlebihan. Ia sengaja memanggil beberapa ibu-ibu ke teras rumahnya dan mulai bercerita panjang lebar tentang kehidupan mapannya. Kalau kalian mau tahu, hidup bahagia itu caranya jangan salah pilih pasangan. Coba lihat saya. Dulu hampir hancur gara-gara nikah dengan tukang serabutan. Untung saya lepas, sekarang suami saya tentara, hidup saya lebih terjamin. Ardi yang sedang lewat lagi-lagi jadi bahan tontonan. Ratna sengaja menunjuknya di depan semua orang. "Itu orangnya, lihat sendiri kan? Sekarang dia jadi tukang sampah. Memang pantasnya begitu." Tawa kecil terdengar. Beberapa ibu menutup mulut sambil terkekeh. Ardi hanya bisa menelan luka itu. Tangannya semakin kuat menggenggam kayu gerobak, matanya panas, namun ia tetap diam. Hari ketiga, menjelang rapat, tekanan semakin bertubi-tubi. Ratna bahkan sempat mendekati Ardi langsung ketika ia sedang memungut sampah di depan rumahnya. Dengan senyum sinis, Ratna berbisik cukup keras, agar tetangga lain mendengar. Kamu sadar nggak sih? Kamu itu hina. Sampai mati pun kamu nggak akan bisa setara dengan aku. Aku sekarang PNS, suamiku tentara. Kamu cuma tukang sampah. Jangan pernah berharap bisa angkat kepala di hadapanku lagi. Ardi terdiam. Suaranya tercekat, hatinya terasa terbakar. Namun ia menatap Ratna sejenak, lalu berkata lirih dengan nada tenang, "Ratna, semua yang ada di dunia ini tidak selamanya. Derajat bisa berbalik kapan saja. Jangan pernah merasa paling tinggi." Ratna tertawa terbahak-bahak, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Haha, omongan macam itu hanya keluar dari orang gagal. Ardi tak menanggapi lagi. Ia hanya menunduk, mendorong gerobaknya, meninggalkan Ratna yang masih tertawa puas. Hari itu, menjelang rapat, hati Ardi bergetar hebat. 3 hari terasa seperti 3 tahun baginya. Namun ia tahu, semua luka, semua hinaan, sebentar lagi akan menemukan jawabannya. Dan saat waktunya tiba, bukan ia yang perlu bicara panjang. Kebenaran itu sendiri yang akan bersuara. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Jumat malam, balai pertemuan perumahan Gria Asri penuh sesak oleh warga. Lampu neon menyala terang, kursi-kursi plastik berderet rapi. Suasana riuh, semua orang membicarakan hal yang sama. Siapa pemilik utama perumahan yang selama ini tak pernah muncul di depan publik? Laki-laki berseragam dinas duduk berjejer di depan.
Ibu-ibu memakai kebaya terbaik, bahkan anak-anak pun ikut hadir, meski sebagian sudah mengantuk di pangkuan orang tuanya. Di deretan kursi paling depan, Ratna dan suaminya Bagus duduk dengan penuh percaya diri. Ratna mengenakan kebaya modern warna hijau tua. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles make up tipis yang menambah kesan anggun. Sementara Bagus tampil gagah dengan seragam hijau loreng yang disetrika licin. Mereka duduk tegak, seolah siap bertemu dengan orang penting yang akan datang. "Mas, aku yakin pemiliknya orang besar. Mungkin pengusaha sukses dari Jakarta. Kita harus tampil berwibawa di depannya," bisik Ratna dengan wajah sumringah. Bagus tersenyum bangga. "Tenang saja. Dengan seragam ini, aku pasti dihormati. Kamu juga terlihat elegan malam ini." Ratna menoleh sebentar ke barisan belakang, dan di sanalah ia melihat sosok yang paling tak ia inginkan. Ardi duduk di kursi ujung, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Ia duduk tenang, menunduk, tidak banyak bicara. Ratna mendengus pelan, lalu berbisik ke Bagus. "Mas, lihat itu. Dia ikut rapat juga. Buat apa? Tukang sampah seperti dia tak pantas duduk di sini." Bagus melirik sebentar, lalu menahan tawa. Biar saja. Lagi pula, sebentar lagi dia akan semakin sadar siapa dirinya. Suasana balai pertemuan semakin riuh ketika pengurus warga naik ke panggung kecil. Dengan suara lantang, ia berkata, "Selamat malam, warga Gria Asri. Terima kasih sudah hadir. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pemilik utama perumahan kita. Beliau yang selama ini membangun, mengelola, dan akan memperluas kawasan ini. Mari kita sambut dengan hormat." Semua warga langsung menoleh ke arah pintu. Degup jantung mereka serasa berpacu. Ratna menggenggam tangan Bagus erat, matanya berbinar penuh penasaran. Pintu balai pertemuan perlahan terbuka. Suara langkah sepatu terdengar. Seorang pria masuk mengenakan jas hitam rapi, kemeja putih bersih, dan dasi elegan. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, tatapannya penuh wibawa. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang langsung berdiri karena terkejut. Ratna menegakkan tubuhnya, matanya membelalak tak percaya. Bagus terdiam, napasnya tercekat. Pria itu adalah Ardiansyah, mantan tukang sampah yang setiap hari mereka hina, kini berdiri tegap di depan semua orang, dengan pakaian dan aura yang sama sekali berbeda. Balai pertemuan yang tadi riuh, kini senyap. Semua orang menunggu, lidah mereka keluh. Dan Ardi mulai melangkah ke depan, ke arah panggung dengan langkah yang membuat seluruh dunia seolah ikut terdiam. Suasana balai pertemuan mendadak hening. Semua mata tertuju pada sosok pria berjas hitam itu. Ardi berjalan perlahan menuju panggung, sepatu kulitnya beradu dengan lantai keramik, menghasilkan bunyi yang terdengar jelas di tengah keheningan. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Itu kan, gumamnya lirih, tak sanggup melanjutkan. Bagus menoleh cepat ke arahnya, lalu kembali menatap ke depan dengan wajah kaku. Wajah tentara yang biasanya tegas kini terlihat kaku, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Ketua pengurus warga tersenyum kaku, lalu memegang mikrofon. "Hadirin sekalian, inilah beliau, pemilik utama perumahan Gria Asri. Mari kita beri tepuk tangan." Namun, tak ada satupun yang langsung bertepuk tangan. Warga hanya terdiam, bingung, terkejut, seolah masih mencerna kenyataan. Tukang sampah yang setiap pagi mendorong gerobak di jalanan mereka, kini berdiri di panggung sebagai pemilik utama. Ardi berhenti di depan mimbar, membungkukkan sedikit badan sebagai salam hormat. Senyumnya tenang, matanya berkeliling menatap satu persatu warga yang terpaku. Lalu ia mengambil mikrofon dengan suara yang pelan namun jelas. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam," jawab warga, masih dengan suara bergetar. Ardi menarik napas sejenak, lalu berkata,
Mungkin banyak dari kalian yang tidak menyangka malam ini. Nama saya Ardiansyah. Saya adalah pemilik utama perumahan ini. Selama ini saya memang jarang muncul, karena saya ingin memahami bagaimana kehidupan warga berjalan sehari-hari. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bukan hanya mendengar laporan. Beberapa orang ternganga. Ada yang saling pandang, ada yang menunduk malu. Bisik-bisik mulai terdengar dari sudut ruangan. Dia itu Ardi yang tiap hari ngangkut sampah itu? Masya Allah, aku nggak percaya. Pantas saja selama ini dia tenang saja dihina. Ardi melanjutkan dengan nada lembut. Banyak orang mungkin melihat saya hanya sebagai tukang sampah. Tidak apa-apa, saya ikhlas. Justru dari sana, saya bisa belajar betapa berharganya kesabaran. Saya bisa merasakan bagaimana hidup dipandang rendah. Dan itu mengingatkan saya untuk tidak pernah merendahkan orang lain. Kalimat itu membuat beberapa orang tertunduk, merasa malu dengan diri sendiri. Ratna duduk kaku di kursinya, wajahnya pucat. Tangannya yang tadi menggenggam erat tas kini gemetar. Bagus mencoba menjaga wibawa, namun keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ardi menatap ke arah mereka sejenak. Tatapannya tidak marah, tidak juga sombong. Hanya tatapan tenang, seolah berkata, "Inilah aku sekarang." Seluruh balai pertemuan benar-benar terdiam. Malam itu, satu langkah mengejutkan Ardi berhasil membalikkan keadaan. Dari seorang yang selama ini dianggap hina, ia berdiri sebagai sosok yang dihormati. Dan semua orang tahu, ini baru permulaan. Balai pertemuan masih terdiam. Semua mata terpaku pada sosok Ardi yang berdiri tegak di panggung. Warga yang tadinya berbisik-bisik kini bungkam, menunggu kata-kata berikutnya. Ardi menghela napas panjang, lalu menatap semua orang dengan sorot mata yang teduh. Banyak yang mungkin bertanya, bagaimana seorang yang kalian kenal sebagai tukang sampah bisa berdiri di sini, sebagai pemilik utama perumahan ini? Suara langkah kecil terdengar. Beberapa orang menegakkan badan agar lebih jelas mendengar. Ardi melanjutkan, beberapa tahun lalu saya mewarisi aset dari paman saya, seorang pengusaha properti. Warisan itu bukan hanya uang, tapi juga amanah besar. Paman saya ingin usaha ini dilanjutkan dengan cara yang bermanfaat untuk banyak orang, bukan sekadar mencari untung. Warga mulai berbisik lagi. Ada yang terkejut, ada pula yang mengangguk paham. Ardi tersenyum tipis. Namun saya tidak ingin langsung tampil sebagai orang kaya. Saya memilih untuk menyamar, hidup sederhana, bahkan bekerja sebagai tukang sampah di lingkungan ini. Saya ingin merasakan langsung bagaimana kehidupan warga. Saya ingin melihat siapa yang bisa menghargai orang lain dan siapa yang hanya pandai merendahkan. Kata-kata itu membuat beberapa orang menunduk. Beberapa ibu yang dulu sering menertawakan Ardi kini gelisah, merasa malu. Ardi berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih dalam, "Saya tahu, banyak di antara kalian yang pernah menghina saya. Bahkan ada yang terang-terangan mempermalukan saya di depan umum. Tapi malam ini, saya berdiri bukan untuk membalas. Saya hanya ingin kalian semua belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari apa yang tampak di luarnya. Karena Allah bisa membalik keadaan kapan saja." Suasana ruangan makin tegang. Semua warga terdiam. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit memecah hening. Ratna yang duduk di kursi depan tampak gemetar. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Bagus mencoba terlihat tenang, tapi tangannya mengepal kuat di atas pahanya. Ardi melanjutkan dengan suara lembut, "Saya pernah jatuh, diremehkan, ditinggalkan. Tapi saya yakin, Allah tidak pernah tidur. Setiap air mata dan keringat itu diganti dengan sesuatu yang lebih besar. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk pamer, tapi untuk bersyukur." Ruangan masih terdiam. Kata-kata Ardi menggema, menusuk hati banyak orang. Mereka yang dulu merendahkan, kini mulai merasakan penyesalan.
Dan di sudut hatinya, Ratna mulai sadar. Semua yang ia banggakan selama ini hanyalah semu. Ruangan balai pertemuan begitu hening, seolah semua napas tertahan. Kata-kata Ardi menggema di kepala setiap orang yang hadir malam itu. Ratna duduk kaku di kursi paling depan. Jantungnya berdegup tak karuan, tangannya dingin, wajahnya pucat pasi. Matanya terpaku pada Ardi yang berdiri dengan wibawa, berjas hitam rapi, begitu berbeda dengan sosok yang setiap hari ia hina sebagai tukang sampah. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari warga yang duduk di belakang. Jadi benar ya, Pak Ardi itu pemilik perumahan. Ya Allah, padahal kita sering ngetawain dia. Aku jadi malu sendiri, dulu sering ngusir dia waktu buang sampah. Semua kalimat itu membuat telinga Ratna terasa panas. Dadanya sesak. Ia ingin berdiri dan pergi, tapi kakinya seakan terpaku. Bagus di sampingnya hanya bisa menahan diri, wajahnya kaku, tak berani menoleh ke arah istrinya. Ardi melanjutkan bicaranya dengan tenang. Dulu, saya rela menjual harta peninggalan keluarga demi membantu seseorang mengejar mimpinya. Saya percaya cinta yang tulus akan berbuah manis, tapi ternyata tak semua orang bisa menghargai pengorbanan. Ratna langsung menunduk dalam-dalam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Tak ada nama yang disebut, tapi seluruh isi ruangan paham ke arah siapa ucapan itu ditujukan. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia berusaha menyekat cepat agar tidak terlihat, tapi tetangga di kanan kiri sudah meliriknya dengan tatapan iba bercampur sinis. Bagus mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia menahan malu sekuat tenaga, namun sorot matanya menunjukkan bahwa harga dirinya sebagai tentara kini runtuh di hadapan banyak orang. Ardi menatap sekilas ke arah Ratna. Tatapannya bukan tatapan marah, bukan pula tatapan ingin membalas. Hanya tatapan dingin namun penuh makna, seolah berkata, "Lihatlah apa yang kau remehkan dulu." Ratna tak kuasa. Ia menunduk semakin dalam, bahunya berguncang menahan tangis. Suara hatinya berteriak, "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Lelaki yang dulu aku hina, aku tinggalkan, ternyata adalah pemilik rumahku sendiri." Di sekelilingnya, warga semakin yakin bahwa malam itu bukan sekadar rapat warga. Malam itu adalah panggung kebenaran. Ratna, yang selama ini berdiri paling angkuh, kini tertunduk paling dalam. Ardi berdiri tenang di depan mimbar, menatap semua warga dengan mata yang teduh. Suasana balai pertemuan masih hening. Hanya terdengar suara napas berat sebagian orang yang merasa malu dengan sikap mereka di masa lalu. Ia meletakkan mikrofon sebentar, lalu menatap seluruh hadirin. Saya tahu, banyak di antara kalian pernah meremehkan saya. Ada yang menutup hidung saat saya lewat, ada yang menertawakan, bahkan ada yang menghina terang-terangan. Semua itu saya rasakan. Tapi malam ini saya berdiri di sini bukan untuk menuntut balas. Beberapa orang langsung menunduk. Ada yang menggigit bibir, ada pula yang mengusap mata yang mulai basah. Ardi melanjutkan, suaranya bergetar namun tetap tegas. Kalau saya mau, saya bisa mempermalukan siapa saja yang pernah merendahkan saya. Tapi untuk apa? Apa gunanya dendam? Bukankah semua yang kita jalani di dunia ini hanya sementara? Derajat bisa Allah angkat, bisa pula Allah jatuhkan, hanya dalam sekejap. Kalimat itu membuat suasana semakin mengharukan. Seorang bapak tua di barisan belakang berbisik lirih, "Subhanallah, hatinya besar sekali." Ardi menoleh sebentar ke arah Ratna. Tatapan matanya lembut, meski dalam hati ada luka yang tak akan pernah hilang. Dulu saya pernah mencintai seseorang dengan segenap jiwa. Saya berkorban, saya ikhlas, saya percaya. Tapi ternyata cinta itu dibalas dengan pengkhianatan dan hinaan. Saya pun jatuh, terpuruk, jadi bahan ejekan. Namun saya sadar, semua itu adalah jalan dari Allah untuk mendidik hati saya, agar tidak sombong ketika kelak diberi rezeki lebih. Ratna gemetar hebat. Air matanya tak terbendung lagi. Ia menutup wajah dengan tangan.
bahunya terguncang oleh tangis. Bagus di sampingnya hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apapun. Ardi kemudian menghela napas panjang, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Malam ini saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Jangan pernah merendahkan siapapun, sekecil apapun pekerjaannya. Karena kalian tidak tahu rahasia Allah. Bisa jadi orang yang hari ini kalian hina, besok justru berdiri lebih tinggi dari kalian. Dan sebaliknya, orang yang hari ini kalian banggakan bisa jatuh seketika. Semua kuasa ada di tangan Allah. Kalimat itu membuat banyak orang terisak. Beberapa warga spontan menatap Ardi dengan penuh hormat. Ardi lalu menutup dengan suara bergetar. Saya sudah memaafkan semua hinaan yang ditujukan pada saya. Biarlah semua jadi pelajaran. Yang lalu biarlah berlalu. Saya tidak ingin menyimpan dendam, karena hidup terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Balai pertemuan itu mendadak dipenuhi suasana haru. Ada yang meneteskan air mata, ada yang menepuk bahu orang di sebelahnya, ada pula yang berbisik lirih menyebut nama Allah. Ratna menunduk semakin dalam. Tangisnya makin pecah, bukan hanya karena malu, tapi karena hatinya benar-benar diguncang oleh kebesaran jiwa seorang lelaki yang dulu pernah ia injak harga dirinya. Malam itu, balai pertemuan yang biasanya hanya dipakai untuk acara warga, berubah menjadi saksi bisu, sebuah peristiwa besar. Warga yang hadir duduk terdiam, wajah mereka menunduk, sebagian berlinang air mata. Suasana yang tadi riuh penuh gosip, kini hanya menyisakan keheningan yang syarat penyesalan. Ardi meletakkan mikrofon di meja, lalu menatap seluruh warga dengan senyum tenang. Sorot matanya memancarkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Ia membungkukkan badan sedikit, tanda hormat pada semua yang hadir, lalu melangkah turun dari panggung. Langkahnya mantap, penuh keyakinan. Jas hitamnya berayun ringan seiring gerakan, sepatu kulitnya beradu dengan lantai, menimbulkan gema yang terdengar jelas di ruangan hening itu. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. Ratna masih duduk di kursi depan. Air matanya tak berhenti jatuh, wajahnya basah, riasannya luntur. Ia berusaha menatap Ardi, namun tak sanggup. Setiap kali matanya bertemu dengan sosok lelaki itu, hatinya seperti ditusuk rasa bersalah yang tak terhingga. Ya Allah, aku dulu meninggalkannya demi gengsi. Aku menertawakannya demi kebanggaan palsu. Tapi ternyata, dia adalah orang yang paling mulia di hadapanmu. Ratna ingin berdiri, ingin meminta maaf, tapi kakinya lemas. Mulutnya keluh. Bagus di sampingnya hanya menunduk, wajahnya kaku, tak mampu menolong istrinya. Ardi melewati kursi mereka tanpa menoleh. Tak ada sepatah kata pun keluar. Bukan karena benci, melainkan karena semuanya sudah cukup jelas. Diamnya adalah jawaban, tenangnya adalah balasan. Ketika ia keluar dari pintu balai, beberapa warga spontan berdiri dan memberi hormat. Ada yang menyalami, ada yang menundukkan kepala dalam-dalam. Maafkan kami, Pak Ardi, bisik seorang ibu dengan suara bergetar. Ardi menepuk bahunya pelan, tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Yang penting, kita semua belajar. Udara malam terasa sejuk ketika Ardi melangkah keluar. Angin bertiup lembut, seolah menyambut lahirnya seorang Ardi yang baru. Ia menatap langit, tersenyum, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih. Engkau angkat derajatku dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Semoga aku bisa menjaga amanah ini, bukan untuk sombong, tapi untuk kebaikan." Di belakang, balai pertemuan masih penuh dengan warga yang diam membisu. Dan di kursi paling depan, Ratna menangis terisak. Wajahnya tertunduk dalam penyesalan. Ia sadar, segala kesombongan dan caci makinya kini kembali pada dirinya sendiri. Namun semuanya sudah terlambat. Ardi sudah memilih jalan barunya. Jalan yang penuh wibawa, ikhlas, dan ridho Allah. Malam itu, kisah seorang tukang sampah yang dihina berubah menjadi cerita tentang kebesaran hati dan pembalikan takdir yang hanya Allah mampu ciptakan. Sahabat, semuanya itulah akhir dari cerita kita hari ini.
Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.